Irwandi. Saya Dewi Maharani. Saya Deborah Juliana. Saya Maya Sasiota. Saya Muhammad Aswar Nasution. Saya Rizky Asini. Jurnal 1, judul Analisis Faktor-faktor yang berdampak pada resiko dan ketidakpastian permintaan jalan tol di Indonesia. Jurnal Teknik Mesin dalam kurung JTM, volume dan halaman. Volume 06 edisi spesial 2017. Tahun 2017, penulis Nurrela Arifa Munggarani. Reviewer kelompok 4. Tanggal 10 Desember 2021. Masalah fenomena penelitian, faktor-faktor yang berdampak terhadap resiko dan ketidakpastian volume lalu lintas jalan tol di Indonesia tidak didukung oleh dana yang memadai sehingga dibutuhkan peran serta badan usaha melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Resiko dan ketidakpastian yang besar dalam investasi jalan tol mengurangi minat badan usaha untuk ikut berpartisipasi. Salah satu resiko paling signifikan, sulit diprediksi dan sulit dikendalikan adalah resiko permintaan. Volume lalu lintas. Faktor-faktor yang berdampak terhadap ketidakpastian volume lalu lintas jalan tol di Indonesia sehingga memudahkan dalam melakukan mitigasi resiko dan ketidakpastian dengan lebih terperinci serta sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada gilirannya, hasil yang diperoleh dapat meningkatkan minat BUJT dalam berinvestasi sehingga rencana pemerintah dapat berjalan dengan sukses dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan penelitian melakukan identifikasi profil volume lalu lintas beberapa jalan tol di Indonesia untuk 8 tahun terakhir. Identifikasi faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko dan ketidakpastian volume lalu lintas tersebut dilanjutkan dengan pembobotan faktor. 10 subjek penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan badan usaha jalan tol atau BJUT dan pemerintah atau penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berdampak terhadap ketidakpastian volume lalu lintas jalan tol di Indonesia sehingga memudahkan dan dalam melakukan mitigasi risiko dan ketidakpastian dengan lebih terperinci serta sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 11 objek penelitian. Objek penelitian dilakukan di jalan tol skala Likert AHP. Metode penelitian. Teknik analisis data terdiri dari 2 model analisis yaitu statistik parametrik dan metode AHP. Analisis statistik parametrik. Teknik analisis statistik parametrik dilakukan dengan menggunakan skala Likert untuk memperoleh tingkat pengaruh faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko dan ketidakpastian volume lalu lintas jalan tol di Indonesia. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. Sangat tidak berpengaruh atau STB, dampak terhadap volume lalu lintas kecil, ketidakpastian kecil atau skor sama dengan 1, tidak berpengaruh atau TB, dampak terhadap volume lalu lintas kecil, ketidakpastian sedang atau skalanya skor sama dengan 2. 13. Hasil penelitian. Hasil analisis kedua metode akan dianalisis kembali secara deskriptif sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih matang. Profil volume lalu lintas didapatkan dari laporan Badan Usaha Jalan Tol tahun 2008 sampai 2015. Kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah penelitian yang akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk mengidentifikasi profil volume lalu lintas pada beberapa jalan tol dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko dan ketidakpastian volume lalu lintas jalan tol di Indonesia. Sementara itu, data primer dilakukan untuk memvalidasi faktor-faktor
hasil kajian literatur melalui wawancara dan menentukan tingkat pengaruh dan perbandingan berpasangan faktor-faktor tersebut melalui kuesioner kepada para pakar infrastruktur jalan tol baik BUJT maupun pemerintah. 15. Kelemahan penelitian. Penelitian ini terlalu banyak menggunakan rumus dan penulis kurang lengkap dalam mengumpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Penulis kurang detail dalam memberikan hasil dan dapat dalam melakukan penelitiannya. Jurnal 2. 1. Judul Manajemen Risiko di PT Industri Kereta Api Persero untuk menghadapi ketidakpastian supply chain. 2. Jenis jurnal. Jurnal ekonomi. 3. Volume dan halaman. ISBN 978 979 99 735 73. Tahun 2013. Penulis Edvan Darlis dan Agrina Cahyani. 6. Reviewer kelompok 4. 7. Tanggal pembuatan 17 Desember 2016. 8. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengukuran kinerja, penjelasan peran, dan pemberdayaan psikologis, serta kinerja manajerial. Diharapkan dengan kinerja manajerial yang baik, perusahaan dapat semakin maju, meningkatkan efektivitas dan efisien, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan kualitas sebuah perusahaan. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis dan kejelasan peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 9. Latar belakang penelitian. Alasan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada penelitian di bidang akuntansi, manajemen, dan akuntansi keperilakuan, terutama penelitian terhadap pengaruh sistem pengukuran kerja terhadap hasil kerja dan pengaruhnya terhadap perilaku individu, yang dalam ini adalah kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis manajer. Dalam penelitian ini, penulis ingin mencermati persepsi terhadap penelitian kinerja secara formal, kinerja manajerial, kejelasan peran, serta pemberdayaan psikologis. 10. Subjek penelitian, yaitu seluruh anggota PT Industri Kereta Api Persero. 11. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel, purposive sampling metode, dengan adanya kriteria sampel yang harus dipenuhi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pendistribusian kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian akan diantarkan secara langsung kepada setiap bank yang ada di Pekanbaru. Kuesioner ini disertai dengan penjelasan dan permohonan responden mengenai tujuan penelitian ini. 12. Teknik analisis. Statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas, uji asumsi, klasik, dan uji hipotesis. Dari 51 perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian, sebanyak 58,82% perusahaan perbankan yang mengembalikan kuesioner yang diserahkan. Kuesioner yang kembali sebanyak 58,82% dari kuesioner yang diterima. Tidak semua kuesioner yang dapat dianalisis karena sebanyak 13 buah kuesioner yang tidak lengkap diisi atau dikembalikan dalam keadaan kosong. Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 77 kuesioner atau 50,33% dari total kuesioner yang disebar. Penerimaan terhadap hipotesis ini mengidentifikasikan bahwa kejelasan peran dan manajer dalam suatu perusahaan menjamin kinerja manajerial dapat meningkat pula. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawati tahun 2010 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemberdayaan psikologis terhadap kinerja manajerial. Individu yang mengetahui bahwa
dan yakin akan hasil pekerjaannya dianggap memiliki kejelasan peran yang tinggi. Individu tersebut akan merasa sangat dibutuhkan sehingga mereka cenderung bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga berdampak kepada kinerja mereka. Dengan kejelasan peran yang telah dilaksanakan ternyata dapat meningkatkan kinerja manajerial dan manajer bawahan terhadap atasannya. Hasil uji terhadap koefisien parameter antara pemberdayaan psikologis terhadap kinerja manajerial menunjukkan ada pengaruh signifikan sebesar 0,039 dengan nilai T statistik sebesar 3,210, signifikan pada 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. 14. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil uji antara kejelasan peran terhadap kinerja manajerial menunjukkan ada pengaruh sebesar 0,022 dengan nilai T statistik sebesar 2,225. Demikian hipotesis pertama diterima. Dan hasil uji terhadap koefisien parameter antara pemberdayaan psikologis terhadap kinerja manajerial menunjukkan ada pengaruh signifikan sebesar 0,039 dengan nilai T statistik sebesar 3,210, signifikan pada 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. 15. Saran. Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya hendaknya mempersempit objek penelitian, tidak terbatas pada perusahaan perbankan, tetapi juga pada industri lain seperti perusahaan jasa, telekomunikasi, dan penerbangan, sehingga permasalahan dapat digeneralisasi. 11. Kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner, cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian, sehingga dalam pengambilan data tidak dibutuhkan waktu yang lama, seperti pada metode kualitatif. Teori dan model analisis yang digunakan tepat, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuan pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. 18. Kelemahan penelitian. Penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitian ini.